Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas psikografi para nabi. Kelas di mana kita akan belajar ya dari kisah-kisah para nabi, aspek-aspek kehidupannya, aspek-aspek psikologisnya yang bisa kita jadikan untuk pelajaran ya bagi hidup kita sehari-hari. Semoga teman-teman semua yang sudah hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, diberikan kelancaran selama bulan puasa ini, terus kemudian diberikan juga pemahaman yang utuh ya, yang baik dari ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita semua, Kang Zen Permana dan juga insya Allah nanti Bapak Asep Hairul Gani. Terima kasih banyak teman-teman sudah datang ya di hari Minggu pagi ini, di hari keberapa puasa ini teh ya, di hari ke 17 18 berarti ya kita sudah masuk ke hari 18 puasa dan sudah masuk ke Nabi ke-14. Wah, nggak kerasa ya ternyata perjalanan kita belajar tentang kisah para nabi ini sudah mau setengahnya nih. Udah setengahnya ya 25 bagi 2. Ya 12 setengah lah, 13 12. Nah, semoga dari kisah-kisah yang sudah disampaikan kemarin juga teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa merefleksikan, karena jujur nih dari kelas psikografi para nabi ini, apa ya, kalau buat aku pribadi sih membuka sudut pandang baru, jadi wah ternyata belajar kisah nabi itu bisa sekeren ini ya, bisa semenarik ini ya, bisa semengagumkan ini gitu. Karena dulu mungkin kalau waktu SD ya baca apa namanya belajar kisah nabi ya kisah-kisah aja yang diceritakan gitu. Tapi kemudian insight atau pelajaran yang disampaikan juga nggak begitu banyak gitu. Hanya sekadar diceritakan gitu. Oh, ada nabi ini punya ujian ini, punya mukjizat ini gitu ya. Tapi nggak digali gitu aspek-aspek mendalam yang bisa kita jadikan insight gitu. Nah, setelah kemarin ya kita membahas soal Nabi Syuaib. Insya Allah di pagi hari ini kita akan ngebahas soal Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah ada sekitar 136 kali ya dimention oleh Allah di dalam Al-Quran di banyak surat yang berbeda gitu. Tapi menariknya Nabi Musa ini nggak punya nama surat sendiri ya. Karena mungkin saking banyak kisahnya, saking banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ini. Teman-teman juga mungkin sudah familiar bahwa Nabi Musa ini hidup di zamannya Fir'aun ya kisah-kisah populer lain yang teman-teman dengar seputar Nabi Musa alaihissalam. Nah, kira-kira sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Banyak tema yang bisa kita pelajari, banyak aspek psikologis yang bisa kita gali. Maka dari itu, langsung saja aku serahkan ke Kang Zain Permana. Silakan, Kang Zain. Siap. Nuhun Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya kata Adit ya luar biasa ini psikobiografi para nabi ini ngasih perspektif lain ya dalam kehidupan nanti. Dan ini ngaruh. Kalau aku malah dapat ini Dit nanti abis ini aku ngechat Adit gerak ya. Aku jadi kepikiran ini kepikir dan nemu literatur baru juga ya. Nanti aku chat Adit lah habis ini ya. Apa Siap. nemu format mentoring baru ya. Nanti Ih, kita inilah. Nanti aku chat habis ini ya, habis pertemuan ini. Ya, cuman kita akan Bismillah bahas soal Nabi Musa ya. Aku sangat terinspirasi sama Nabi Musa tuh sejak lama ya karena memang kisahnya itu paling banyak disebutkan ya. Dan kita jadi mudah buat dapetin referensinya. Tapi selain itu juga intinya gini sih sebetulnya. Yang paling menarik dari Nabi Musa ini adalah pelajaran apa yang pengen Allah ajarkan kepada Rasulullah lewat Nabi Musa kan gitu ya. Nah ini yang pengen aku bahas. Aku mah akan dari sudut pandang itulah ya. Kalau nanti mungkin Pak Asep akan lebih detail soal hal-hal lain. Tapi aku mah selalu ya pasti Nabi ini ngasih insight tertentu dalam kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bagian apanya, yang mananya, nah itu yang pengen aku justru ulik lebih lanjut. Nah, tapi Nabi Musa tuh punya fakta-fakta apa aja ya? Karena udah sering dibahas di Quran
dan Nabi Musa juga sering dimention sama banyak orang atau pembicara. Aku mau sharing tentang fakta-fakta yang aku tangkap aja ya. Yang pertama, ya. Dan ini makanya aku paling relate tuh sama Nabi Musa. Kenapa? Karena aku ngerasa kok agak-agak mirip ya secara profil psikologis. Kenapa? Karena Musa adalah nabi yang paling emosional, teman-teman. Jadi kalau kalau cek di Quran ya, beberapa kali disebutkan Nabi Musa itu selalu reaksi-reaksi emosionalnya Nabi Musa ya. Contohnya apa? Memukul orang hingga meninggal. Iya nggak? Orang Mesir tuh kan yang lagi kemudian bukan karena ya apa-apa ya, tapi dari sisi di mana kemudian eh dia merasakan adanya diskriminasi yang terjadi, makanya orang Mesir itu sebenarnya dipukul untuk pelajaran tapi malah meninggal kan gitu ya. Terus periode marah ketika Bani Israel ya, kaumnya sendiri itu yang udah dibela-belain itu malah menyembah anak sapi. Terus melemparkan sesuatu ya, Taurat itu ya. Bahkan sempat narik janggut saudaranya ya. Jadi ada ekspresi emosi yang luar biasa bebeledakan kalau dalam bahasa Sunda namanya sangat ekspresif yang ditunjukkan oleh Nabi Musa gitu ya. Nah, ini nunjukin satu hal yang menarik ya, bahwa Musa itu bukan figur yang dingin, yang stoik ya, yang kalem seperti layaknya banyak nabi, enggak. Tapi Nabi Musa ini sangat emosional dan reaktif. Pakai kata sangat loh kalau aku mandangnya ya. Karena loh kok gini banget ya gitu. Enggak, jadi tanpa ada jeda dan sangat emosional. Nah, makanya kenapa kisah Nabi Musa itu banyak. Nah, nanti aku akan cerita pada periode apa aja kisah Nabi Musa ini kemudian Allah turunkan atau Allah kisahkan kepada Rasulullah. Nanti akan aku jelaskan ya, terutama di kisah-kisah atau periode-periode yang revolusioner. Karena kayaknya Allah tuh pengen ngajak Rasulullah supaya lebih berani ya, lebih bukan cuma berani, kalau ini titiknya lebih emosional. Jadi moral outrage lah istilahnya, moral outrage ya. Nah, jadi kenapa aku tekankan ini di awal? Karena teman-teman, emosi yang kuat itu sering dimiliki orang ya, temperamen yang kuat ya, sering dimiliki oleh orang-orang dengan sense of justice tinggi ya. Dan ini yang kurang pisan gitu ya, aku banget gitu. Aku tuh ngerasa bahwa aku tuh kan manajer apa anger banget ya, emosi dasar dominannya. Oh, jangan-jangan aku tuh punya social justice yang tinggi ya, sense of justice-nya tinggi gitu ya. Nah, tadi ini kalau di psikologi itu disebut sebagai moral outrage ya. Kemarahan yang sering muncul ketika melihat ketidakadilan, ketidaksetaraan, itu aku banget ngerasanya ya. Makanya paling senang, paling mudah nyinyir tuh kalau ngelihat orang-orang yang berbuat tidak adil dan tidak setara. Ya. Dan emosi yang kemudian sangat emosionalnya ini ya, dari Nabi Musa itu bukan kelemahan, tapi energi-energi yang justru mendorong perubahan. Jadi aku mah ngelihat bahwa makanya istri aku mah si Mamam suka bilang kayak gini, "Pah, papa tuh kalau apa-apa tuh reaktif dan emosional gitu ya." Jadi kalau A tuh ngerasa bener A, kalau B tuh ngerasa bener banget B gitu. Jadi kayaknya tuh nggak ada periode mikir. Padahal mah ada, ya cuman justru moral outrage ini yang jadi energi. Nah, ini yang aku pengen sharing ke teman-teman bahwa kondisi-kondisi emosional tertentu itu penting loh untuk terutama untuk ngedorong nge-push perubahan. Kalau nggak punya sisi-sisi emosional kayak gitu ya kita susah untuk kemudian ngedorong, nge-push di envelope further ya untuk ngedorong orang itu dan organisasi itu untuk bisa berubah gitu. Nah, itu yang pengen aku tekenin ya teman-teman ya. Makanya luar biasa. Nah, Teh Indah juga termasuk Teh Indah termasuk yang aku lihat juga punya energi yang sama ya. Ada moral outrage. Kenapa begini? Ini nggak boleh begini. Ah, kalimat-kalimat kayak gitu karena sering muncul ya. Sebenarnya Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama, tapi tidak semoral outrage Nabi Musa. Atau nanti kita akan bandingkan sama nabi-nabi lain, tidak se, apa namanya, sedalam itu atau setinggi itu levelnya. Ya. Nah, kira-kira datang dari mana? Nah, kenapa aku ngerasa sangat related? Ada apa kok bisa setinggi itu moral outrage-nya? Aku eh, menganalisa bahwa Nabi Musa itu punya trauma masa kecil yang juga cukup tinggi, besar gitu ya. Jadi Nabi Musa itu lahir dalam konteks situasi yang terjadi genosida ya oleh Firaun. Ya coba bayangin kondisinya, baru lahir, lingkungan sekitar itu sedang panik ya dan kalut karena kemudian bayi-bayi itu kan pada dibunuhin. Ya, terutama bayi-bayi dari Bani Israel. Yang membuat ibunya tuh mau nggak mau pasrah kan menghanyutkan
Nabi Musa ke Sungai Nil ya. Jadi sejak awal aja memang ada ancaman atau krisis eksistensial ya. Nah, kalau trauma yang aku rasakan kan kayaknya biasa aja. Ini makanya lebih dari itu. Eksistensi eh, kaumnya itu terancam ya, terjadi genosida kan luar biasa. Nah, cuman yang aku pengen garis bawahi bukan kisah yang sangat ekstrim dari Nabi Musa, tapi gini, ternyata pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin besar, makanya kenapa Nabi Musa itu salah satu nabi yang jadi ulul azmi itu ya. Karena kemudian banyak pemimpin besar itu lahir dari pengalaman-pengalaman dan trauma-trauma yang kolektif sifatnya. Bukan cuma terhadap dirinya, tapi terhadap kaumnya gitu atau kelompoknya. Jadi trauma ini aku lihat menghasilkan atau menghadirkan empati yang tinggi terhadap penderitaan pada diri Nabi Musa, sensitivitas yang juga tinggi, ya kepekaan yang tinggi juga terhadap ketidakadilan di sisi Nabi Musa, dan terutama dorongan kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompoknya gitu. Ya, ini penting nih ya. Jadi menurut aku tuh ada orang-orang yang kemudian bisa revolusioner, reformatif, ya ideologis, itu memang mau nggak mau lahir dari trauma-trauma yang kolektif sifatnya, bukan personal, bukan hanya kepada dirinya, tapi juga jangan-jangan kepada kelompoknya. Jadi pembelaan yang luar biasa ini kemudian muncul gitu ya kepada sosok-sosok yang luar biasa gitu. Edit jangan lupa nanti kalau udah ada Pak Asep ya berkabar. Nah, terus yang ketiga yang menarik. Ini juga yang aku juga sempat deg-degan ya buat aku pribadi ya. Nabi Musa itu sempat atau pernah menjadi buronan, teman-teman. Wah, itu kan luar biasa ya. Nah, aku ngerasain ya akan diciduk itu kan betapa deg-degannya luar biasa. Ini dikejar-kejar, bukan cuma akan diciduk, ini dikejar-kejar. Jadi setelah insiden nggak sengaja ngebunuh orang di Mesir, itu Musa kan lari ke Madian ya dari Mesir itu ya. Jadi pengungsi ke Madian. Nah, ini fase hidup yang jarang disorot, teman-teman. Fase-fase menjadi buronan ya. Dan itu tuh nggak bentar, ternyata 10 tahun. Jadi ketika kabur itu Nabi Musa itu kemudian sekitar 10 tahun di Madian bekerja sebagai penggembala, itu yang jarang disorot nih. Musa sebagai penggembala, dan ini menarik menurut aku, menjadi penggembala itu adalah sebetulnya periode-periode pendidikan kepemimpinan. Jadi para nabi itu kan dilatih sebagai penggembala, makanya wah aku juga lagi mikir kayaknya aku mesti punya binatang-binatang peliharaan ngajarin anak-anak untuk menggembala gitu ya. Menjadi penggembala, hidupnya sederhana dan jauh dari kekuasaan selama 10 tahun, itu udah lama tuh. Ya, makanya disebut sebagai sekolah kepemimpinan lah menjadi penggembala itu bagi para nabi ya. Bayangin dari seorang pangeran yang ada di istana setelah dihanyutkan itu kan ya. Dan itu namanya fase deconstruction. Jadi kalau kalau kita jadi mengasingkan diri, pengasingan, kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang keren atau hebat yang kemudian diasingkan, itu kan kisah-kisah pengasingan itu adalah kisah-kisah yang mengajak orang untuk berkhalwat gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya fase-fase kalau di psikologi itu namanya ego deconstruction. Rasa-rasa kepemilikan, rasa keberhakan, entitlement, ya, rasa memiliki itu lagi dikurangi, lagi didekonstruksi, ya. Karena status sosialnya hilang, itu tuh fase penting ya, fase-fase menyepi, ya. Nah, makanya kan kalau ada orang yang kemudian lepas dari jabatan, dia masih merasa menjabat, namanya kan post power syndrome. Nah, kalau ini gini, dia sengaja melepaskan jabatan untuk hidup lebih tenang, eh, meninggalkan kenyamanan untuk hidup lebih aman dan tenang dan nyaman, itu namanya ego deconstruction ya. Dan ada fase itu, dan ini jarang dimention juga, jarang dibahas ya fase ini. Ada apa di fase itu? Dan kalau yang seperti yang kita tahu di fase-fase apa di fase ego deconstruction ini Nabi Musa dimentor sama siapa? Sama Nabi Syuaib ya. Kalau ternyata eh, yang menampung Nabi Musa itu adalah seorang ayah dari Madian. Ya kan kalau ngomongin Madian kita ingat seseorang ya, Nabi Syuaib kemarin baru dibahas. Nah, jadi walaupun sedang fase ego deconstruction, Allah itu tidak membiarkan Nabi Musa sendiri, dimentorin sama nabi lagi. Yang juga nabi yang sifatnya revolusioner juga. Siapa? Nabi Syuaib. Gitu. Nah, ini menarik. Ya. Dan apakah kalau pemberani dan keren orang yang emosional itu selalu percaya diri? Oh, jawabannya enggak ya. Kalau kita ulik ya teman-teman, justru nabi yang paling banyak insecure terekam di dalam Quran adalah siapa? Nabi Musa. Ya, ketika Allah memerintahkan
menghadapi Firaun, Musa berkata, aduh, dadaku jadi sempit, lidahku tuh nggak fasih itu buat ngomong. Makanya kan fakullahuma kaulan layinan itu karena yang Allah sampaikan fakullahuma kaulan layinan itu ketika Nabi Musa tuh nggak pede untuk berhadapan sama Firaun gitu. Makanya waktu itu minta Nabi Harun jadi juru bicaranya, minta adiknya jadi juru bicaranya, kan ini menarik ya. Ternyata Nabi Musa pun bukan cuma sekali dua kali, tapi cukup sering direkam atau diceritakan dalam Quran sebagai sosok-sosok yang kemudian insecure gitu, tidak tidak apa percaya diri. Dan ini menarik ya bahwa Nabi Musa tuh tipe orang yang jujur apa adanya dan mengakui keterbatasan secara terbuka gitu ya. Ini contoh self awareness yang kuat dari seseorang. Jadi orang yang bisa betul-betul mengakui dan mengidentifikasi apa kelemahannya ya. Jadi tahu kapan harus minta bantuan ya. Very very vulnerable gitu ya. Nah, makanya karena kemudian banyak diriwayatkan sebagai sosok-sosok yang insecure, aku malah mendapati gini. Nabi Musa itu banyak direkam di Quran juga sebagai nabi yang paling banyak dialog sama Allah gitu. Jadi inilah ciri-ciri ya Kang Adit dan teman-teman semua. Kita perlu tahu orang-orang yang emosional itu paling butuh berinteraksi sama orang lain atau dimentor sama orang lain. Oh, itu yang menjelaskan, oh kenapa aku ya butuh banget juga ngobrol sama para profesor. Makanya aku pas pindah ke UPI itu bahagia karena banyak banget profesor yang bisa aku porotin dan ajak diskusi dan dialog gitu. Itu tuh luar biasa, seru banget ya. Nah, melihat Nabi Musa, nanti teman-teman akan mendapati Musa sebagai orang yang very very moral outrage, emosional, dia tidak pernah berhenti punya mentor. Nah, dari sisi obrolan dengan Allah, Nabi Musa nabi yang paling banyak dialog dengan Allah terekam di Quran. Dan di sisi lain, kalaupun tidak berdialog dengan Allah, Nabi Musa tuh pasti didampingi atau minta didampingi sama orang lain. Ada Nabi Syuaib, Nabi Khidir, Nabi Harun, coba bayangin. Orang-orang keren semua yang berada di sekitarnya gitu. Jadi tidak membiarkan upaya-upaya kebersamaan mentorship itu. Maka tadi aku bilang ke Adit, aku kayaknya nemu pola mentorship baru gitu ya. Dan ada yang pengen dibahas di situ. Nah, ini yang menarik nih. Makanya kemudian karena sering bicara sama Allah ya, sering dialog sama Allah, Nabi Musa itu disebut sebagai kalimullah ya, yang diajak bicara oleh Allah ya. Jadi contoh ketika apa dialog yang terkenal tuh apa ya, yang suka di mention disebut kalau kisah-kisah lagi SD tuh, ketika tongkatnya berubah jadi ular ya. Terus Nabi Musa kan jadi takut. Ya, terus kata Allah tuh jangan takut gitu ya. Itu tuh dialognya tuh sangat personal gitu. Jadi saking deketnya Allah sama Nabi Musa itu sampai di titik di mana ya respon-respon yang simpel-simpel tapi personal tuh kayak jangan takut ya kata Allah itu muncul gitu di dalam percakapan Nabi Musa sama Allah gitu. Jadi dialog dialog Nabi Musa sama Allah itu aku melihat mas sangat personal, bukan sangat apa ya kayak dekat gitu, luar biasa. Jadi kedekatan spiritual yang dialogis itu antara siapa? Nabi Musa sama Allah, luar biasa. Ih, seru banget aku ngelihatnya ya. Dan oke, itu satu ya. Yang kelima itu berarti. Yang keenam, Nabi Musa itu diceritain menghadapi umat yang paling sulit dipimpin ya. Dibanding dibanding umat-umat yang lain itu beda banget ya. Jadi musuh Musa tuh bukan cuman Firaun yang literally musuh gitu ya. Tapi Musa justru menghadapi kesulitan kepada kaum yang dibelanya sendiri. Bayangin orang yang dicintai yang paling susah dibela gitu ya. Jadi kenapa? Ya, pokoknya teman-teman ya Bani Israel mah kalau bahasa Sundanya mah ngelayet gitu ya, apa yang ngelayet tuh. Nah tuh ditnya ngelayet tuh bahasa Indonesia teh. Susah dibilangin lah. Minta ngelihat Allah secara langsung coba bayangin. Minta terus nyembah anak sapi udah mau dibelain. Mengeluh tentang makanan, manja aja. Terus menolak masuk tanah suci. Pokoknya banyak coba cek ngeselin banget ya makanya ngelihat Netanyahu kayak gini setan Yahu itu emang kayak gitu orang-orangnya tuh ah luar biasa lah. Nah, jadi gini, memimpin orang yang tertindas itu sebetulnya mudah. Coba cek di literatur manapun ya, ada tokoh namanya John Joss ya, bikin teori namanya system justification. Orang-orang yang tertindas, yang terluka itu jadi mudah banget untuk kita arahkan. Makanya kalau ngelihat coba ya orang-orang di Aceh, di Medan,
di Sumatera Barat yang kemudian terkena bencana itu mereka mudah diarahkan. Makanya ada misionaris-misionaris tuh ya, kan ke orang-orang yang tertindas dan terluka. Tapi ini mah enggak, udah mah tertindas, terluka, ngeselin gitu. Jadi memang luar biasa. Dan ini nih, mentalitas jadi korban, ketidakpercayaan, sangat kebergantungan, itulah ciri-ciri kaumnya Nabi Musa. Dan ngehandle orang-orang dengan karakteristik kayak gitu tuh berat banget, nggak gampang ya. Kalau di psikologi itu aku bacanya kalau kata John Jones ya di Theory of System Justification namanya post operation syndrome ya. Karena mereka ngerasa pernah karena mereka ngerasa jadi korban genosida, mereka jadi manjanya tuh kebangetan ya, amit-amit luar biasa ya. Memang bangsa itu terkenal tuh bayangin dari zaman dulu ya sampai sekarang bangsa yang luar biasa nyebelin dan kurang. Ini kayak yang jadi mendiskriminasi tapi memang faktanya seperti itu ya sampai sekarang gitu ya. Dan Nabi Musa juga wah jadi contoh banget vulnerabilitas tingkat tinggi ya. Orang yang memang sangat terbuka dan rentan tingkat tinggi bahwa belajar bahwa pengetahuan manusia itu terbatas ya. Makanya kalau kisahnya dengan Nabi Khidir itu Musa mengalami pengalaman yang sangat filosofis, belajar dengan benar dan ya itu heran aja ketika Nabi Khidir kemudian melubangi kapal, membunuh anak, memperbaiki tembok. Ya, pokoknya Musa tuh rasa keadilannya tuh apa ya, terombang-ambing ketika belajar dan bersama dengan Nabi Khidir. Nah, tapi kemudian dari situ belajar bahwa di atas gunung ya, di atas langit itu ada langit ya, bahwa semua itu punya hikmah semuanya ya. Jadi ada perbedaan antara knowledge ya sekedar tahu sama wisdom itu dapat ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Khidir. Jadinya nemuin broaden the perspective, memperluas perspektif Nabi Musa terkait banyak hal ketika bertemu dengan Nabi Khidir gitu ya. Dan ini juga yang lucu ya. Nabi Musa itu banyak direkam sebagai nabi yang paling sering merasa lelah sebagai pemimpin ya. Ya Rob, aku nggak punya kekuasaan atas diriku, atas saudaraku ya. Nunjukin juga karena tadi moral outrage-nya tinggi, mudah lelah juga pasti secara emosional gitu. Ya, ya, ya mau nggak mau ya. Makanya seorang pemimpin yang diajarkan dari Nabi Musa itu suka merasa sendirian, suka memikul tanggung jawab besar, dan ya mau nggak mau tidak akan selalu dipahami sama pengikutnya. Jadi kalau Nabi Nuh itu punya visi yang jauh dan tidak dipahami sama pengikutnya juga, tapi ini versi yang beda gitu. Ini mah udah ngasih contoh, udah ngejelasin detail, udah apa, tapi tetap nggak diikutin gitu. Dan Nabi Musa yang menarik itu meninggal memang sebelum melihat kemenangan yang nyata gitu ya. Makanya kalau dari sisi emosional kita belajar soal moral passion ya. Moral outrage yang jadi moral passion yang jadi semangat dalam mengerjakan sesuatu dengan dorongan moral. Terus juga karakternya luar biasa dibentuk dengan para mentor bersama dan diiringi dengan para mentor terutama mentor yang sangat maha kuasa ya Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain gitu ya. Nah, Nabi Musa itu jadi yang terbesar karena dan diceritakan banyak karena menghadapi musuh yang luar biasa keras banget ya. Tirani Firaun, penindasan ke Bani Israel, ya umat yang keras kepala gitu ya. Wah, konfliknya tuh luar biasa keren lah. Makanya moral enggarnya tuh wajar kalau muncul gitu ya. Dan temperamennya kuat juga di orang-orang yang temperamen kuat mau nggak mau fisiknya juga harus kuat. Tegas ya, cepat bereaksi gitu ya. Makanya sekali pukul aja bayangin orang bisa meninggal itu kan gara-gara kekuatan fisik yang luar biasa gitu ya. Kalau soal empati ya tinggi dan lain-lain. Nah, bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi lain, coba kalau dari segi gaya kepemimpinan aja. Nabi Ibrahim itu lebih reflektif, lebih filosofis gitu ya. Kalau memimpin keluarga, memimpin umat tuh kayak gitu. Nabi Yusuf sangat diplomatis, ngajak ngobrol gitu ya. Karena Nabi Yusuf juga jadi leader kan, jadi pemimpin. Nah, nanti Nabi Isa kita gambarkan penuh kasih ya, karena makanya orang-orang Nasrani itu kan nyebut Nabi Isa itu kan penuh kasih dan lain-lain ya. Nabi Musa itu konfrontatif dan revolusioner. Nah, Musa banget tuh. Makanya cerita-cerita tentang Musa tuh pasti gerakan-gerakan pembebasan, gerakan pembaharuan, pokoknya pergerakan social movementnya tinggi aja, revolusioner sama reformatif gitu ya. Sangat powerful lah Nabi Musa itu. Nah, justru belajar dari kisah Nabi Musa ini bahwa ya emosi itu harus diarahkan,
emosinya itu harus apa, jangan sampai dikuasai oleh rasa kepemilikan, dan itu terjadi pada Nabi Musa. Jangan-jangan Rasulullah diajarin itu. Nah, kita masuk ke bagian terakhir nih ya. Apa sih yang ingin Allah ajarkan sama sama Nabi Muhammad SAW dari kisahnya Nabi Musa? Atau kurang lebih gini lah, aku nguliknya gini. Kira-kira kisah-kisah Nabi Musa itu turun ketika Rasulullah ngapain? Sehingga Allah ajarin apa gitu ya. Jadi fase-fase kisah Nabi Musa turun ke Rasulullah kan beda-beda. Nah, coba kita ulik ya, misalkan, aduh aku bentar ada ngeblank nih. eh Misalnya fase awal kenabian ya, awal-awal Rasul jadi nabi ya. Atau ketika, oh ini aja, ngebangun kepercayaan diri. Ketika awal-awal atau tahun-tahun pertama ketika wahyu turun di Mekah ya. Jadi masa di mana Nabi atau Rasulullah SAW baru menerima wahyu, ngerasa berat dengan tugas-tugas kenabian, lalu kemudian mulai mengalami penolakan dari masyarakat Quraisy ya, setelah sharing ke keluarganya terutama dari pamannya Abu Lahab. Nah, ini turunlah kisah-kisah Nabi Musa tentang apa? Panggilan bahwa Musa itu nabi ketika di Gunung Sinai itu ya, kalau teman-teman ingat kisah itu. Lalu juga muncul juga ayat-ayat tentang ketakutan Nabi Musa ketika disuruh menghadapi Firaun ya. Dan ketika Nabi Musa meminta bantuan Harun ya. Nah, contohnya ketika, kalau nggak salah, di surat Toha gitu ya. Jadi jangan khawatir, takut itu wajar. Coba bayangin. Aku mah ngelihatnya kayak gitu ya, bahwa kisah Nabi Musa dihadirkan ke hadapan Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi rasa takut, dan diajarkan oleh Allah bahwa nabi lain juga, bahkan yang sangat moral outrage dan revolusioner, pun merasakan ketakutan gitu. Dan nabi-nabi yang besar pun termasuk Nabi Musa pun ngerasa nggak siap. Nah, ini bukan soal siap nggak siap, tapi ini mau apa enggak kan gitu ya. Dan Allah nenangin, menenangkan dan membersamai gitu ya. Nah, kalau menurut aku mah itu bentuk terapi ya, kepada oleh Allah kepada Rasulullah gitu ya. Intinya Musa juga berat loh waktu itu, tapi aku hadir dan menolongnya. Intinya Allah tuh seolah ingin menyampaikan hal itu ya ke Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, eh, itu tadi fase-fase awal kenabian kan, awal-awal ditolak. Nah, ini tekanan dakwah, penolakannya tuh makin intens gitu ya. Jadi kaum Quraisy tuh mulai, bukan cuma dulu mah masih menghina, menuduh Nabi sebagai penyihir dulunya ya pada awal-awal. Ini mah udah mulai sahabat-sahabat pada disiksa ya. Kenapa nggak nyiksa Rasulullah langsung, kan punya backing. Bani Hashim takut sama Bani Hashim kan, takut sama Abu Thalib, takut sama Abdul Muthalib waktu itu, bangsa Quraisy itu. Tapi yang disiksa jadinya siapa? Para sahabatnya. Nah, di fase-fase ini, di fase-fase tekanan yang naik, itu banyak turun ayat tentang apa? Nah, konflik Musa dengan Fir'aun, ejekan dari kaum-kaum Fir'aun, mukjizat Musa, Nabi Musa yang oleh Fir'aun dituduh sebagai sihir gitu ya. Jadi ini mirip dengan tuduhan. Jadi ketika Rasul dituduh sahirun kadzab oleh kaum Quraisy, turun ayat juga, dulu juga ada kaum yang kemudian bilang bahwa Nabi Musa ini juga sahirun kadzab ya. Nah, Allah tuh pengen nunjukin pola sejarah bahwa penolakan sama nabi atau terhadap seorang nabi itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Dan Rasulullah tuh berjalan beriringan, sejalan, searah dengan apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Musa ya. Jadi ini ngasih resiliensi sebetulnya, ketahanan mental, bahwa jangan khawatir, hal-hal yang kemudian terjadi itu ya sudah pernah terjadi sebelumnya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus yang bikin aku terenyuh mah ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua, bahwa ada yang namanya fase amul huzn ya, atau tahun-tahun kesedihan ya, terutama di akhir-akhir periode Mekah. Ini masa ketika Rasulullah tuh kehilangan dua orang tercinta kan ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Thalib gitu ya. Dan ini pengalaman yang sangat, bayangin satu aja griefnya atau masa duka citanya itu bisa 2 tahun. Ini apalagi dua orang sekaligus yang sangat dekat ya. Nah, di masa-masa ini tuh sering diturunkan beberapa literatur atau surat-surat ya. Nah, salah satu yang juga paling sering diturunkan, yang beberapa kali diturunkan oleh Allah itu kisah-kisah Nabi Musa. Ya, Allah juga pengen, terutama kisah Nabi Musa ketika dia diasingkan, diancam dibunuh, dikejar-kejar, dapat tekanan politik. Nah, itu bagian itu diturunkan oleh Allah untuk apa namanya, meredakan kegalauan, kesedihan Rasulullah SAW ya.
Jadi tenang aja, insya Allah kebenaran akan ada gitu ya. Nah juga ada fase menjelang hijrah nih ya, menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Mekah itu makin berbahaya dan akhirnya Rasulullah pindah ke Yasrib yang akhirnya jadi Madinah, itu juga diturunkan bersamaan dengan itu, yaitu diturunkan kisah tentang Nabi Musa keluar dari Mesir. Ya, makanya keluarnya Nabi Musa dari Mesir bersama Nabi Israel itu jadi sangat relevan ya. Karena keduanya punya pola yang mirip. Kalau Nabi Musa keluar dari Mesir, Rasulullah keluar dari Mekah, dikejar Firaun. Kalau Nabi Musa mah Rasulullah dikejar sama Quraisy ya. Lalu Nabi Musa mau memimpin umat yang baru, kalau Rasulullah membangun komunitas yang baru. Nah, ini jadi model pembebasan, model peradaban, diajarin banget gitu ya. Dan ketika Rasulullah ada di Madinah di fase pembelajaran kepemimpinan itu ya. Nah, Allah ngajarinnya lewat kisah ketika Nabi Musa kesulitan mimpin Nabi Ibrahim, Bani Israel. Ketika ada keluhan-keluhan umat ya, penyembahan anak sapi, ada konflik internal. Ketika Rasulullah juga nanti ketemu sama orang-orang yang munafik ya, ngakunya masuk Islam, taunya kemudian merongrong dari dalam gitu ya. Dan ternyata memimpin orang beriman juga nggak mudah ya, apalagi dicontohin lewat kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan umat yang sangat keras kepala gitu ya. Makanya ini yang jadi penting ya untuk bisa kita lihat dan kita sikapi gitu ya. Nah, makanya ketika kisah Nabi Musa itu disampaikan kepada Rasulullah oleh Allah itu jadi cermin kenabian ya. Nabi Musa menghadapi tirani, Rasulullah menghadapi Quraisy, Nabi Musa memimpin pembebasan, Rasulullah memimpin hijrah, menerima kitab hukum ya. Nabi Musa ya, Taurat itu ya. Nabi Muhammad SAW menerima Quran, membangun umat ya, ini membangun ummah lebih jamak daripada umat. Makanya benar tadi kata Adit ya, Musa itu disebutkan 130-an gitu ya. Di dalam Quran itu 120, 100 lebih lah. Jadi Allah tuh nggak ngasih langsung solusi ke Rasulullah lewat bisa aja kan Allah ngubah kondisi, tapi malah nyeritain kisah-kisah sebagai pembelajaran ya, supaya kita juga ikut belajar gitu ya. Nah, kisah-kisah itu ngomongin soal titik-titik apa aja, emosional, harapan dan imajinasi, visi ke depan gitu ya. Makanya ini yang bagian-bagian penting yang bisa kita pelajari insya Allah dari Nabi Musa gitu ya. Semangat banget aku kalau ngomongin soal Nabi Musa karena tadi ya ada mental atau moral outrage yang kemudian bisa kita pelajari gitu. Pak Asep belum hadir, Adit? Belum, Kang. Oke, barangkali di antara teman-teman ada yang mau berkomentar atau bertanya, mangga ya, tentang Nabi Musa seperti apa? Silahkan. Ada ini mah Kang. Jelas. Mangga. Ini relate pisan ini teh Kang. Cuma memang Mm-mm. betul tah di apa namanya di satu sisi hmm, insecure tuh di depan we kuat gitu ya. Ngerasain tuh di Mhm. depan banyak orang kuat gitu. Tapi di hati mah insecure. Makanya banyak baca, banyak ikut ini itu gitu. Itu teh untuk nutupin insecure-nya gitu pas berhadapan sama orang gitu. Apalagi berhadapan sama orang-orang yang banyak ragu gitu dengan apa yang sedang kita perjuangkan gitu. Dan ternyata pas lagi mentoring gitu ya, itu tuh saya pengen tahu Kang, apa kisah tentang mentoring dari Nabi Musa yang bisa kita ilhami gitu. Nyari mentor teh kayak gimana gitu. Selain kita doa dulu ya sama Allah gitu. Hmm. Parameter atau karakter mentor yang Nabi Musa dapetin waktu itu Kang. Hmm. Eh, karakter-karakter mentor seperti apa gitu ya yang Nabi Musa dapatkan dan pada fase apa gitu ya? Iya, Ini luar biasa menarik nih ya. Nah, eh, yang yang perlu kita tahu ya dan tekankan bahwa yang keren dari Nabi Musa itu adalah tadi ya dalam kondisi yang sangat yang sangat nggak baik-baik aja kondisi situasi sekitarnya. Lalu kemudian melihat itu jadi peka dan sensitif ya. Maka yang pertama Nabi Musa itu ditempa sama keadaan. Nah oleh Allah kemudian dipertemukan dengan sosok-sosok luar biasa. Misalkan nih ya
fase-fase mentor pertama siapa? Ya ibunya sendiri ya. Jadi Allah itu kemudian eh, mempertemukan kemudian Nabi Musa dengan ibunya. Ibunya lagi yang punya kepercayaan penuh sama Allah, keberanian kritis, ketenangan emosional. Nah, Ibu Musa ini ya, yang ketika mulai menyusui itu ngasih Nabi Musa tuh secure attachment. Jadi kalau misalkan gimana cara kita menyeleksi atau memilih mentor yang memang sesuai dengan keadaannya. Dan Nabi Musa mah nggak milih sebetulnya. Nabi Musa kan diarahkan sama Allah gitu ya. Yang menarik jadi Ibunda Asiyah itu ya, Asiyah itu mentor empati dan keberanian moral. Jadi mentor awal melihat bagaimana Nabi Musa itu kemudian melihat dan menatap dunia. Ngajarin Musa tentang divine reality itu, mendefinisikan realitas yang seperti apa gitu ya. Dan melihat periode-periode di mana kemudian beliau membela ya di beberapa kisah Ibunda Asia itu kemudian berkata kepada Firaun tegas, padahal waktu itu jarang orang yang berani nyanggah Firaun, jangan bunuh bayi ini, dia bisa jadi penyejuk hati bagiku, penyejuk mata bagiku dan juga bagimu gitu. Ya jadi keberanian dan juga kasih sayang di satu kalimat itu terjadi ya, terekam juga ketika ada kisah Asia gitu ya. Nah, ini justru periode mentorship awal untuk bisa peka dan empati. Jadi kalau ditanya periodenya kayak gimana? Ya menyesuaikan sama kondisinya. Nah, yang kedua yang aku ingat itu nggak apa-apa loncat-loncat ya. Yang kedua Nabi Syuaib ya. Ketika ada konsekuensi hukuman gitu ya. Beliau kemudian melarikan diri dari Mesir ke Madian. Lagi capek-capeknya, lagi lapar-laparnya, coba bayangin. Ketemu sama Nabi Syuaib, coba itu kan luar biasa ya. Dan Nabi Syuaib juga ngasih program mentorshipnya luar biasa lama kan 10 tahun ya sekitar 8 sampai 10 tahun lah di situ diajarin kerja ya, diajarin kemudian mengelola diri dan dinikahkan sama anaknya gitu ya. Nah, mentoring apa yang diberikan sama kalau tadi Asia itu secure attachment gitu ya. Mentorship apa yang diberikan oleh Nabi Syuaib terhadap Nabi Musa? Ya tadi wisdom, kesederhanaan hidup, ya pembentukan karakter melalui deliberative work ya. Jadi kenapa fase itu 8 sampai 10 tahun itu sangat sunyi dari kisah atau pemberitaan ya? Karena Nabi Syuaib itu ngajak atau ngajarin nempel untuk supaya Nabi Musa itu melakukan deliberative work gitu ya. Nah, itu kan proses mentorship yang juga luar biasa. Terus Nabi Khidir eh, punya mentor lagi tuh ya di surat Al-Kahfi itu ya. Nabi Musa tuh mengikuti Khidir untuk belajar. Nah, ini yang menarik tuh ya, ada hal-hal yang mind blowing yang didapat, tapi itu setelah periode-periode Nabi Musa itu udah mulai rada-rada stabil ya emosinya tuh walaupun masih bebeledagan tapi cukup stabil. Jadi kalau ditanya bagaimana cara merekrut ya susah ya, kita akan dipertemukan sebetulnya kalau Musa mah ya akan dipertemukan ketika periode-periode tertentu ya, kurang lebih seperti itu polanya. Begitu. Alhamdulillah ya. Pak Asep sudah hadir. Mangga Pak Asep ya kita bahas soal Nabi Musa. Mangga Pak Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zen. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat dari sudut sastra ya, maka mungkin kisah Nabi Musa ini memiliki beberapa alur di awal-awal adalah mirip dengan kisah Nabi Ibrahim ya. Jadi sama-sama rajanya bermimpi ya, kan gitu ya. Jadi ada sama-sama raja bermimpi. Dan sebenarnya juga menarik, rajanya ini kan kecolongan gitu. Si raja, si para penafsir mimpi raja ini menubuatkan akan terjadinya kerajaan itu kolaps gitu karena hadirnya seorang, kan begitu ya. Dan itu kisahnya sama. Jadi dalam Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim itu kan adalah orang yang diberi kepercayaan kepercayaan para raja, dan pada saat itu kan dibuat bagaimana caranya supaya tidak terjadi katakanlah jima gitu ya, tidak terjadi orang melakukan hubungan seksual gitu ya pada malam tertentu gitu ya, sehingga
kaum laki-laki itu dikeluarkan. Nah, dikeluarkanlah dari kota gitu ya, sehingga peluang terjadinya itu kecil. Nah, kecuali ayahnya Nabi Ibrahim ini gitu ya. Nah, jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu. Nah, jadi ada tema yang mirip seperti itu di dalam kisah Nabi Musa. Nah, jadi artinya adalah bahwa itu kan ditentukan, katakanlah kenapa Harun makanya meleset nggak dapat gitu ya, karena itu atas perintah, atas juga nasihat dari nasihatnya para penasihat raja ya. Jadi waktu itu sendiri adalah orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir itu kan ini udah ganti zaman dibandingkan zaman Yusuf. Sudah berubah keadaannya. Mereka jauh relatif lebih tertindas barangkali di situ ya. Karena Bani Israel ini akan adalah orang yang menjadi orang yang kemudian menjadi budak gitu di sana. Nah, ini udah agak beda nih. Kondisinya sudah tidak sama gitu dibandingkan kondisi Nabi di era Nabi Yusuf gitu ya, di mana mereka adalah menjadi orang yang terhormat gitu. Saat ini adalah mereka dilahirkan dalam bentuk seperti ini. Kalau kita cermati juga sebenarnya juga ya, kalau kita lihat dari ilmu yang namanya mitologi ya. Jadi bagaimana mitos-mitos itu di seluruh dunia. Nah, sebenarnya kisah-kisah yang mempunyai gambaran seperti Nabi Musa itu cukup banyak. Ya. Jadi boleh dikatakan kita menemukan kisah-kisah seperti Musa itu di dalam beberapa bangsa. Bahkan kalau kita lihat di dalam cerita Mahabharata, kita menemukan yang alur kisahnya mirip. Nah, dan di situ kita tahu lah adanya saudaranya Arjuna, ya, saudaranya Arjuna. Jadi bahkan boleh dikatakan adalah kakak tertua ya sebelum Pandawa. Jadi sebelum Yudhistira itu Kunti itu adalah punya anak gitu ya dari pertemuan dia dengan Dewa Surya. Jadi kita persis mirip gitu ya kisahnya, walaupun barangkali ininya beda gitu ya. Artinya juga pada waktu kelahiran, kemudian juga dalam rangka menyelamatkan, maka kemudian ditaruh di sebuah keranjang, kemudian ditaruh di aliran sungai, nah dan mengalirlah aliran sungai itu dan diperoleh. Nah, kira-kira begitu kan kisah-kisah awalnya. Hal yang barangkali kita perlu lihat bahwa ada dua raja atau ada dua faroh gitu atau ada dua Fir'aun di sini. Ini Fir'aunnya kan nggak disebutin namanya. Fir'aun adalah gelaran gitu untuk orang ya yang sangat berkuasa pada waktu itu. Jadi ada dua Fir'aun ini. Ada Fir'aun yang merawat Musa gitu ya. Dan ada Fir'aun yang sebenarnya adalah anaknya Fir'aun ini yang kelak adalah menjadi penentang Musa kan gitu. Nah, jadi ada dua Fir'aun. Jadi kita harus melihat jadi bukan Musa ini melawan ayah angkatnya gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Jadi artinya terlepas apapun Musa ini sempat menjadi dalam tanda petik adalah anak angkat dan Musa pada waktu awal kan tidak tahu bahwa apakah itu siapa. Yang jelas dia menganggap itu adalah ayahnya. Nah, ini berarti ya kalau kita bicara identitas ya, identitas Musa di awal adalah dia memandang bahwa dia anak raja kan gitu. Dia anak yang berkuasa dan ditambah juga memang ya Musa juga memiliki keperkasaan jauh relatif lebih hebat, jauh relatif lebih kuat gitu ya. Kalau kita membaca dari tradisi-tradisi Israeliat dibandingkan anak kandung dari Fir'aun itu sendiri. Nah, jadi artinya juga sebenarnya juga bibit buit gitu ya, asal muasal ini anak Fir'aun ini kepada Musa itu juga nggak suka juga sudah ada ya sejak dari awal-awal. Karena si anak Fir'aun sendiri masih menganggap bahwa itu adalah kakaknya, gitu ya. Jadi Musa itu adalah kakaknya.
Dan dia sangat dicintai oleh raja ini karena jauh relatif lebih cerdik. Ya, jadi kalau misalnya mimpin kerajaan itu lebih pantas lah, lebih perkasa, gelut hayu gitu ya. Kemudian juga perang oke gitu, melakukan ini oke juga. Nah, sampai di satu titik ya, jadi artinya identitas awalnya dia mengaku bahwa saya ini ya adalah bagian dari kerajaan ini, dia adalah ayah saya dan dia adalah bagian bahwa orang-orang ini adalah kerajaanku. Nah, jadi identitasnya itu kan awalnya begitu. Nah, jadi sampai suatu saat, ini dari tradisi Israeliat ya, sampai suatu saat ada orang-orang dari kaum Israel ya yang dinyatakan, yang mereka mengatakan bahwa kamu itu bukan anak raja, kamu itu bukan anak Firaun, kamu itu adalah bagian dari kami. Nah, tentunya saja di sini ada informasi yang sebenarnya adalah berbeda gitu ya dengan apa yang diyakini selama ini, membuat Nabi Musa juga galau lah. Ada semacam kognitif disonan ya. Nah, kemudian juga disitulah Nabi Musa kemudian mendapatkan beragam informasi yang kemudian membuktikan gitu. Bahkan di orang-orang di kerajaan itu sendiri ada yang kakaknya Nabi Musa. Jadi ada kakak perempuan Nabi Musa di situ. Yang selama ini juga turut merawat Musa gitu ya dari dalam istana. Nah, dari situlah kemudian Nabi Musa menjadi tahu gitu ya bahwa siapa dia, dan ini cukup menggetarkan dia ya. Ya, ditambah tadi ada sebuah adegan lah yang dikatakan oleh Kang Zen ya, melakukan sebuah serangan sehingga Nabi Musa dicari. Nah, periode itu kan berarti periode di mana Musa ini sudah tidak lagi berada di kerajaan. Jadi Musa menjadi antitesis dari sang pangeran gitu ya, karena Musa berada bersama dengan kaum Yahudi yang pada saat itu adalah ya, Bani Israel lah ya, tepatnya Bani Israel yang pada saat itu adalah sudah menjadi komunitas paria ya, atau komunitas para budak di daerah Mesir pada saat itu. Nah, kemudian sampai dia ada episode ke Madian. Nah, ini kan adalah orang yang sebenarnya adalah sedang gegar identitas ya, sedang mempertanyakan diri. Nah, kemudian runtuh gitu ya. Sementara di sisi lain juga dia ngelihat bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang sebenarnya selama ini dalam pandangan dia, di sudut pandangnya anaknya raja, tentunya kan ini adalah kaum yang sebenarnya adalah tertindas, kaum yang di bawah, kaum yang sebenarnya juga adalah tidak mempunyai daya gitu ya. Selama ini adalah berada dalam kooptasi raja. Nah, kita bisa membayangkan gitu ya, ini kan sulit gitu orang menerima identity seperti ini. Jadi artinya adalah ada citra diri ya yang perlu berubah gitu ya. Karena awalnya adalah citra diri itu terbentuk, saya adalah anak raja, kemudian adalah saya ternyata adalah anak dari orang-orang yang selama ini adalah seringkali dinistakan oleh raja. Nah, ini tidak mudah ya. Ditambah lagi ada kasus-kasus tadi. Nah, sehingga beliau periode berjumpa dengan Nabi Syuaib ya di Madian itu sendiri ada sebuah periode yang cukup banyak mengajarkan kepada Nabi Musa ya banyak hal. Ya, banyak, sederhananya adalah banyak keterampilan-keterampilan hidup, yaitu dari mulai tentunya saja penerimaan diri, kemudian belajar kembali di ya bagaimana berpikir, bagaimana beremosi, bagaimana bertindak dari kalangan orang-orang bawah. Kan pasti beda perspektif kita ketika kita berada di kalangan orang-orang yang sangat berkecukupan dan ketika kita berada di orang yang sangat kurang. Nah, sehingga apapun harus berupaya
dan penemuan Musa gitu ya. Jadi Nabi Musa pun sebenarnya ada episode Nabi Ibrahim yang diulang di dalam diri Musa. Musa pun mempertanyakan tentang Tuhan, bertanya tentang Tuhan. Jadi juga itulah periode-periode yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berkait dengan Tuhan itu sendiri adanya hadirnya itu ya ketika beliau ada di Madian gitu ya. Jadi artinya di situ adalah kalau toh ketemu mentor yang namanya Nabi Su'aib yang kelak adalah jadi mertuanya, itu adalah menjadi sangat wajar gitu ya. Cerita ini alurnya. Artinya kalau kita kembalikan ke dalam diri kita tuh kita memerlukan mentor. Tapi ngomong-ngomong mentor apaan sih? Ya gitu ya. Mentor itu nama orang sebenarnya. Ya, mentor itu ada dari tradisi Romawi. Nah, mentor itu nama orang. Jadi nama orang ya kita mungkin tahu ada Marcus Aurelius ya. Dia adalah seorang kaisar Roma dan dia juga adalah seorang filsuf. Kalau Anda senang dengan tema-tema pemikiran-pemikiran Epikureanism, ya maka Anda akan bertemu dengan salah satu karyanya Marcus Aurelius. Nah, dia itu adalah punya anak lah. Anaknya itu ya tentunya saja calon penggantinya. Jadi pada waktu dia akan berperang, dia ngomong nih ke orang yang namanya mentor, yang orang kepercayaan raja dan ahli segala macam. Jadi kutitipkan anak ini, ya, dan seluruh pengetahuan engkau, keahlian engkau, keterampilan engkau, bahkan pertemanan engkau, ya seakan-akan adalah perlu dilimpahkan, perlu menjadi bagian dari kehidupan anak ini. Nah, itulah kata mentor itu muncul. Nah, jadi kalau kita menggunakan mentorship, maka berarti yang namanya Nabi Su'aib itu sendiri benar-benar itu menjadi, kalau mentor itu kan dalam dunia yang mendidik itu apapun, ya dia menjadi guidance, ya jadi guide-nya, ya jadi teacher-nya, ya jadi coach-nya, ya jadi konselornya, ya jadi terapisnya. Nah, jadi mentor itu seluruhnya supaya orang itu adalah mampu berubah dengan cepat ya. Nah, sehingga cara berpikir, cara bertindak, cara bergerak, cara berasa itu adalah bisa tertular. Meskipun tentunya saja sesuai dengan keunikan dan gaya pribadi yang bersangkutan. Nah, jadi disitulah ya Nabi Su'aib itu memiliki peran kepada Musa ini. Nah, dan di sisi lain tentunya saja juga Musa diajarkan beberapa keterampilan hidup dasar ya. Jadi bagaimana supaya bisa bertahan. Nah, bertahan berarti survival. Nah, inilah diajarkannya siapa? Ya tentunya anak-anaknya Nabi Su'aib ya. Nah, diajarlah Musa menjadi penggembala gitu ya. Di situ diajarlah beberapa keterampilan dasar ini. Dan hampir ada sebuah hadis ya yang menyatakan semua nabi itu penggembala. Nah, jadi kulu antum ro'in itu sebenarnya kalau kata dasarnya penggembala. Dan setiap penggembala itu akan dituntut dari ro'iyah. Nah, yang kelak menjadi kata rakyat. Nah, itu jadi metafora sebenarnya kata ro'in itu. Nah, kenapa sih dunia penggembalaan menjadi penting? Nah, dunia penggembalaan itu saya bisa ngomong gini karena saya orang Garut ya, dan saya dulu dididik untuk berternak domba lah pada waktu kanak-kanak. Nah, jadi memang kalau misalnya kita berternak domba dulu masuk Kangangon gitu ya, menggembala, maka kita sendiri jadi tahu tuh karakter setiap domba tuh beda gitu ya. Menghadapi domba yang beragam itu juga diajarkan gitu tanpa sadar gitu melalui kita jadi penggembala. Oh, kalau domba yang ini mau makannya nggak perlu kayak gimana, kalau domba yang ini kayak gimana. Oh, domba ini akan meronta-ronta. Oh, domba ini justru dibiarin pun datang ke kita. Oh, domba ini harus kita yang datang. Nah, domba itu beragam kelakuannya gitu ya. Jadi yang namanya kenapa para nabi itu dikatakan penggembala? Sebenarnya penggembala itu adalah metaforik
belajar bagaimana melakukan kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu kan adalah sebuah seni bagaimana mempengaruhi para pihak supaya para pihak ini adalah bersedia dan mau mengikuti kita untuk mencapai tujuan kita, kan begitu. Nah, tentunya saja karena orang yang akan kita pimpin banyak, maka juga di situ ada ragam keunikan yang berbeda dari setiap orang. Nah, sehingga katakanlah kalau 10 orang ya 10 cara perlu kita lakukan dalam rangka supaya kita bisa memimpin orang. Nah, sehingga di situ diperlukan ragam jenis kuasa dan ragam jenis taktik. Nah, pada waktu Nabi Musa menjadi bagian dari kerajaan, maka ia mempunyai kuasa dan taktik yang datangnya dari mana? Dari legitimate pastinya, ya, dari kekuasaan, dari jabatan, dari kedudukan, dan ia juga punya pendekatan yang namanya koersif, ya, jadi bisa memaksa. Nah, punya juga kekuasaan karena jadi kerajaan, ya, jadi kekuasaan yang sifatnya bisa memberikan reward di situ. Nah, akan tetapi ketika status rajanya, status anak rajanya hilang, maka kan udah nggak punya lagi tuh legitimate power tadi. Udah nggak punya lagi coercive power. Nggak punya lagi katakanlah power yang sifatnya adalah bisa memberikan iming-iming gitu ya, karena juga diperlukan resources yang banyak. Maka berarti Nabi Syuaib ini adalah menggenapkan gitu ya, bahwa Nabi Musa ini untuk memiliki power-power yang lain. Nah, apa itu power yang lain? Misalnya bagaimana coalition power, bagaimana kemudian kita bisa melakukan exchange ya. Jadi bagaimana tukar menukar, kalau kamu perlu itu, aku perlu ini. Nah, kamu perlu bantuanku, aku perlu bantuanmu. Nah, jadi bagaimana sharing ya, ada sharing katakanlah resources. Nah, itu juga dipelajari di situ. Kemudian juga ada power bagaimana juga menjadi katakan saja mempunyai sebuah informasi yang bisa membantu gitu ya. Nah, sehingga diperlukan power seperti itu. Nah, kemudian juga diperlukan juga yang namanya power lain, yaitu yang dianggap referent power ya. Jadi bagaimana kita Nabi Musa ini adalah menjadi rujukan gitu ya. Nah, jadi banyak ragam power ya, itu yang kemudian dipelajari Nabi Musa tidak pada saat dia menjadi raja. Nah, jadi artinya adalah perjalanan hidup itu seringkali adalah kalau kita cermati dari perjalanan Nabi Musa, ragam pengalaman hidup pertemuan kita dengan sejumlah orang seringkali adalah penggenapan kompetensi-kompetensi kita sehingga kita adalah untuk mendapatkan misi-misi berikutnya. Nah, kalau kita cermati dengan Khidir alaihissalam, maka di situ juga ada dua ya, ada tema kalau kaum sufi mengartikannya itu ada pergelutan di dalam diri manusia itu adalah antara materi dengan spiritual. Ya, jadi Nabi Musa adalah nabi yang barangkali digambarkan di dalam kisah Khidir itu sendiri adalah benar-benar berorientasi kepada rasional. Jadi rasional yang saat ini gitu. Sementara yang Nabi Khidir adalah ada pemikiran rasional yang jauh ke depan. Ya, jauh ke depan. Jadi kalau misalnya ngerusak kapal itu, ya kalau dilihat dari sekarang, aku ngerusak kapal. Tapi kalau ngerusak kapal itu, kalau aku ngerusak kapal ini dianggap jelek, dan kapal ini adalah tidak akan dipilih, dirampok, gitu ya, sehingga kapal dan pemiliknya aman. Nah itu kan, itu benar-benar pemikiran yang teleologis, gitu, pemikiran yang jauh ke depan. Jadi tidak berorientasi hanya untuk saat ini. Nah, kisah misalnya saja ada juga di situ Nabi Khidir ketika minta air aja susah di satu tempat, malah di situ dia
memperbaiki sebuah rumah. Nah, Nabi Musa kan protes, kenapa kita udah minum aja susah, orang-orang sini juga nggak bantu gitu ya. Nah, jadi selalu yang dilihat oleh Musa pada saat itu adalah hari ini, saat ini. Nah, sementara jawaban Nabi Khidir kan adalah di sini ada orang yang dia masih anak-anak gitu ya, tidak berkecukupan. Nah, sementara di sini ada harta yang sebenarnya juga bisa membuat dia bisa mandiri kalau misalnya harta ini digunakan. Nah, artinya adalah pemikiran-pemikiran Nabi Khidir adalah apa yang dilakukan itu tidak hanya berorientasi untuk saat ini, tapi untuk masa depan. Nah, yang terakhir kemudian di situ ada orang ya yang tiba-tiba anak muda cakep gitu langsung kemudian dibunuh gitu ya. Wah, itu kan Nabi Musa terusik betul gitu karena pembunuhan seperti itu nggak bisa dibenarkan gitu. Apa gitu salahnya orang itu? Orang itu nggak nyerang kita kok gitu ya. Nah, selalu jawabannya Nabi Khidir sama gitu. Orang ini kalau dibiarkan dia akan terpengaruh. Orang ini barangkali juga tidak mempunyai kekuatan personal power sehingga peluangnya dia terpengaruh oleh lingkungan besar sehingga dia akan rusak di kemudian hari. Nah, ini adalah dan kita ini kaum Musa gitu ya. Khidir Nabi Khidir ini mengajarkan teologis gitu ya, teleologis gitu ya. Berpikir itu adalah bukan untuk hari ini gitu ya, untuk masa depan. Kalau kata bahasa Sunda tuh gak ada kudu bisa nganjang kapageto. Nah, Nabi Musa berarti diajarkan apa di dalam tema Khidir terpenting itu adalah berpikir yang namanya bukan hanya kontekstual saat ini, tetapi juga mengajak sebuah konteks ke masa depan. Gitu. Apa yang akan terjadi gitu kalau kita melakukan tindakan hari ini? Apa gitu efek dari tindakan hari ini ke besok, ke berikutnya? Nah, itu yang barangkali diajarkan oleh kisah itu gitu ya kepada Musa. Nah, sehingga sebenarnya Nabi Musa ini kan berarti dipersiapkan, ya, dipersiapkan ngadepin keunikan ya nanti Bani Israel itu melalui periode mentorship ini. Dan kita menemukan juga di dalam Nabi Musa ini kan juga ketemu dengan para tokoh ya. Ada tokoh-tokohnya unik, ada tokoh penguasa, ada tokoh kaya ya, yang namanya Korun gitu ya. Ada tokoh yang katakan bergelimangan harta gitu ya. Kemudian juga ada tokoh agama gitu. Nanti kita tahu persis ada namanya Bal'am Bauri itu. Ya, nah jadi ada ragam tokoh yang ditemukan gitu, yang ditemui beliau. Jadi ada tokoh yang asalnya bukan dari Bani Israel, ada tokoh yang asalnya dari Bani Israel. Dan kita jadi ngelihat bahwa korup, kalau kita mau mengatakan korup itu bisa datang dari macam-macam berarti. Tindakan korup, cara berpikir korup. Bisa datang dari penguasa, wajar gitu ya. Penguasa itu disebut wajar itu ya karena dia punya kuasa, punya apapun. Maka mereka akan pasti mempertahankan kekuasaannya. Tetapi kuasa itu juga bisa datang dari harta. Dan kuasa itu pun bisa datang dari ide yang berbentuk ajaran agama. Nah, itu kita ngelihat periode itu. Nah, dan kita juga ngelihat bahwa selain mentor diperlukan teman gitu di dalam perjalanan. Diperlukan ally gitu dalam perjalanan. Dan Nabi Musa mempunyai ally itu, bahkan beliau sendiri yang meminta adalah kakaknya, saudaranya sendiri adalah Harun sebagai temannya. Nah, itu nanti mungkin besok aja kita bahas tentang Harunnya. Nah, jadi di dalam periode Musa ini, Musa berhadapan dengan kelak adalah justru yang paling merepotkan itu bukan berhadapan dengan Fir'aunnya sebenarnya. Berhadapan justru dengan Bani Israel yang boleh dikatakan adatnya gitu ya, kelakuannya, tabiatnya itu sendiri adalah sedemikian rupa
yang barangkali merupakan gabungan dari para kaum nabi sebelumnya. Di situ ada cara berpikir kaum Nabi Shu'aib, di situ ada cara berpikir kaum Nabi Hud, di situ ada cara berpikir kaum Nabi Lut, dan digambarkan adalah senang berbantah-bantahan, hipokrit, ya, kemudian juga senang menantang, dan walaupun mereka punya janji dan segala macam pun janjinya tidak pernah ditepati. Nah, jadi artinya kalau kita ngamatin ini adalah Nabi Musa ini adalah paling menarik di antara seluruh kisah-kisah para nabi ya, karena ngadepin orang yang barangkali juga tabiatnya termasuk tabiat-tabiat yang sulit. Kalau kita membahas pakai Milon personality itu kayaknya semua kepribadian, gangguan kepribadian yang 15 itu ada tuh di kaum-kaumnya ini. Ya termasuk Sumiri dan segala macam. Nah, jadi nanti sederhananya adalah kalau kita mempelajari kehidupan berangkat dari Nabi Musa, ya bahkan sekalipun kita dekat dengan Tuhan pun, gitu ya, itu kan Nabi Musa bukan gimana lagi dia bisa berdekatan, bisa mendapatkan pembuktian, bisa mendapatkan katakan saja 10 perintah Tuhan, gitu ya. Tetapi itu pun ya kan tetap aja dikufuri gitu oleh Bani Israel. Yang kurang gimana coba? Kurang gimana artinya gini, orang yang udah diselamatkan pun, dibantu pun, diberikan kemudahan pun, kan banyak itu di situ kisah-kisah Bani Israel berkaitan dengan Musa ya. Tetapi tetap aja gitu, tetap aja mereka berkhianat. Nah itu Bani Israel itu kan terhadap Musanya nih. Jadi Bani Israel itu terhadap Musa yang ini. Nah, jadi kalau kemudian kelak ada negara Israel yang nggak bisa dipercaya, ya sebenarnya kan ya cuman pemutaran saja, gitu ya. Cuman pemutaran aja dari kisah itu. Nah artinya ada tema-tema seperti itu di Bani Israel, gitu ya. Jadi artinya adalah ini yang barangkali adalah menjadi tantangan bagi Musa. Nah, jadi artinya gini, kalau kita mau nolong orang tuh mungkin kita belajarnya dari Nabi Musa. Artinya adalah siap dihianati, siap orang itu tidak sesuai dengan alur berpikir kita, siap kita terbebas dari kata harus. Harusnya kalau orang tolong itu bisa nolong lagi. Harusnya kalau orang ditolong tuh bersyukur, berterima kasih. Enggak, kadang-kadang kalau kita belajar dari Nabi Musa ekstrim. Yang kita tolong, yang justru nodong kita. Ya, yang kita tolongan justru yang mentung kita. Nah, tema-tema itu saya pikir kalau saya dari belajar Nabi Musa itu artinya adalah penting memang kita tuh ngait ke Allah tuh benar-benar gitu. Hasbunallahnya tuh benar-benar penting. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ya, kita tidak gampang kecewa gitu ketika kita berhadapan dengan karakter orang seperti orang-orang yang umatnya Nabi Musa. Nah, dengan demikian kita tetap bisa melakukan kehidupan, kita tetap bisa berdakwah, meskipun kita tahu bahwa orang itu pun walaupun diberi, walaupun dimudahkan, walaupun ditolong, tidak menjamin bahwa orang itu juga ada dalam barisan kita. Saya pikir itu teman-teman, semoga kita semuanya adalah bisa menyiapkan diri sehingga ada Musa di dalam diri kita. Ada walaupun barangkali kita bukanlah orang yang lisan kita, cara ngomong kita ini adalah cukup fasih, ya. Musa ini kan tidak fasih, ya itu juga ada kisah tersendiri kenapa lidahnya pelok gitu ya, atau cadel seperti itu, sehingga beliau membutuhkan Harun. Tetapi sebenarnya yang kita diajarkan dari Nabi Musa ini adalah berarti keterampilan lisan ya saja tidaklah cukup. Jadi dibutuhkan banyak hal. Jadi kalau kita mau melihat Nabi Musa ini dari karakter strength-nya, ya tema-tema psikologi positif banyak banget di situ.
Jadi kayaknya hampir sebagian besar dari 24 karakter strength itu ada lah di Nabi Musa. Dan dia mempelajari ya karakter-karakter strength itu dari periode-periode hidupnya. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian kita bisa mencari mentor-mentor yang tepat dalam hidup kita. Kita bisa mencari juga teman-teman dalam perjalanan hidup sehingga kita bisa tetap nyaman, tetap tenang, ya tetap sobar ketika kita bertemu ragam karakter orang yang karakternya adalah mirip seperti umatnya Nabi Musa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Asep atas pemaparan kisahnya ya dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali ya teman-teman semua yang bisa kita pelajari. Kisahnya sangat panjang dan padat dan kayaknya sama nih, nggak cukup nih buat kita bahas di satu pertemuan ini aja ya. Bahkan tadi pun kayaknya masih belum lengkap gitu. Apa namanya kisah Nabi Musa dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, aku mau mengakhiri saja pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Tadi semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa ini ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Mulai dari tadi kalau dari kata Kang Zen tentang emosionalnya gitu. Emosional punya moral outrage gimana kita harus bisa berperilaku adil ya. Lalu kemudian proses belajar dan mencari mentor, proses identitas ya, pencarian identitas, lalu kemudian apa namanya? Ya minta tolong lah ketika kita tidak bisa punya kemampuan sendiri untuk melakukan sesuatu gitu. Kebayangnya capek hatanya jadi Nabi Musa ketika harus menghadapi Bani Israel yang begitu bebal. Kebayang emosionalnya sangat sangat luar biasa. Baik, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman semua. Kita akhiri saja pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi besok dengan kisah Nabi yang berbeda. Aku Aditya Ramadan pamit, mewakili tim Sintesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Kang wabarakatuh. Zain. Atur nuhun Pak Asep.